Halo, selamat siang sahabat channel Gapa, channel Gapa Dogom maksud saya. Kesempatan siang ini saya lagi berada di rumah kakeknya Gapa. Saya akan berbagi atau halo, selamat siang sahabat channel Gapa, channel Gapa Dogom maksud saya. Kesempatan siang ini saya lagi berada di rumah kakeknya Gapa. Saya akan berbagi atau review ini hasil perbanyakan dari cangkokan atau bibitnya itu hasil dari cangkokan. Ini saya cangkok metaroboh, hasil cangkokan jambu yang ada di rumah saya atau rumah Gapa Dogom yang berada di Dogom, teman-teman. Dogom itu adalah nama tempat itu yang ada di Kota Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Makanya channel saya kasih nama Gapa Dogom karena kami memang tinggal di daerah Dogom. Oke, kembali lagi ke jambu ini. Jambu ini saya tanam itu kurang lebih, kalau sampai sekarang itu ya kurang lebihnya 2 tahun, teman-teman. Ini itu batangnya. Cuma karena yang rawat kakeknya Gapa itu full perawatan, teman-teman. Jadi pupuk apa ini, pupuknya melimpah, teman-teman. Selain dari kotoran kambing, juga kotoran ayam atau pupuk kandang itu full, dikasihnya sekarung. 6 bulan kemudian kasih lagi, teman-teman, 1 karung lagi. Belum juga pupuk NPK. NPK tuh kalau mama yang mupuk itu biasa 1 batang ini kurang lebih 2 kilo pupuk NPK Mutiara. Makanya kemarin itu umur 1 tahun itu udah langsung belajar bunga, teman-teman. Dan ini maaf itu agak berisik suara mesin mobil itu lagi dipanasin. 2 tahun ini udah buah yang kedua, dan buah yang kedua lihat aja. Kita aja sambil duduk ini, saya duduk di bawahnya ngambil buahnya sambil duduk, teman-teman, karena umurnya juga baru 2 tahun. Jadi enggak perlu pakai galah, teman, ngambilnya. Cukup tangan kita aja udah terjangkau. Kayak di dalam-dalam tuh buah semua, teman. Dan jambunya ya lumayan manis, bisa lah untuk dikonsumsi. Maaf juga. Halo, selamat siang sahabat channel Gapa, channel Gapa Dogom maksud saya. Kesempatan siang ini saya lagi berada di rumah kakeknya Gapa. Saya akan berbagi atau review ini hasil perbanyakan dari cangkokan atau bibitnya itu hasil dari cangkokan. Ini saya cangkok metaroboh, hasil cangkokan jambu yang ada di rumah saya atau rumah Gapa Dogom
yang berada di Dogom, teman-teman. Dogom itu adalah nama tempat itu yang ada di Kota Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Makanya channel saya kasih nama Gava Dogom karena kami memang tinggal di daerah Dogom. Oke, kembali lagi ke jambu ini. Jambu ini saya tanam itu kurang lebih, kalau sampai sekarang itu ya kurang lebihnya 2 tahun, teman-teman. Ini itu batangnya. Cuma karena yang rawat kakeknya Gapa itu full perawatan, teman-teman. Jadi pupuk apa, ini pupuknya melimpah, teman-teman. Selain dari kotoran kambing, juga kotoran ayam atau pupuk kandang itu full, dikasihnya sekarung. 6 bulan kemudian kasih lagi, teman-teman, 1 karung lagi. Belum juga pupuk NPK. NPK tuh kalau mama yang mupuk itu biasa 1 batang ini kurang lebih 2 kilo pupuk NPK Mutiara. Makanya kemarin itu umur 1 tahun itu udah langsung belajar bunga, teman-teman. Dan ini maaf itu agak berisik suara mesin mobil itu lagi dipanasin. 2 tahun ini udah buah yang kedua, dan buah yang kedua lihat aja. Kita aja sambil duduk ini, saya duduk di bawahnya ngambil buahnya sambil duduk, teman-teman, karena umurnya juga baru 2 tahun. Jadi enggak perlu pakai galah, teman, ngambilnya. Cukup tangan kita aja udah terjangkau, kayak di dalam-dalam tuh buah semua, teman. Dan jambunya ya lumayan manis, bisa lah untuk dikonsumsi. Maaf juga hasil cangkokan saya, dan saya juga yang nanam, dan buahnya saya juga yang metik dan saya nikmatin. Jadi luar biasa manis. Berbeda kalau kita beli buah jambu di pasar dan kita makan, memang manis, tapi tidak semanis kalau kita yang buat bibitnya, kita yang nanam, kita yang panen juga dan menikmati hasilnya. Itu dijamin, teman-teman, benar-benar manis. Oke, kembali lagi. Buahnya ada di sini. Cuma karena masih buah baru 2 kali, dia belum maksimal buahnya, teman-teman. Kemungkinan nanti biasanya itu dia di buah yang ke 4 kali. 4 kali saya yakin ini nanti mungkin ada yang sampai ke tanah buahnya. Tapi karena masih baru 2 kali, jadi dia masih ya lumayan. Ini pun udah anak-anak khususnya yang sekitaran di rumah mbah atau kakek ini udah menikmatin semua. Biasa kalau namanya anak-anak, atau juga ndak anak-anak aja, ibu-ibu aja, kalau pas mampir atau main tempat kakek ini ya langsung ambil, karena ya memang posisinya rendahan, teman-teman. Jadi kalau kita berdiri di bawah pohonnya ndak bisa, kepala kita udah kena dahan-dahan. Dan sebulan atau 2 bulan setiap tunas atau ranting yang kira-kira atau menurut saya tidak berproduksi dengan baik itu saya pangkas, teman-teman, atau saya buang. Ini contoh bekas-bekas pemotongan buahnya, potongan rantingnya. Masuk ini seperti ini juga bekas-bekas potongan dari tunas-tunas yang kurang produktif. Karena
tunas yang lurus atau tumbuhnya lurus ke atas itu teman-teman, untuk ilmu perkebunan atau untuk tanaman buah itu memang wajib dan harus dibuang. Karena tunas-tunas itu teman-teman, dia itu mengisap unsur hara yang ada di tanah itu. Dia kuat, dia bisa dikatakan kuat makan gitulah. Jadi dia memang harus dibuang. Karena kalau misalnya kita biarkan pun dia itu produksi atau berbuah, cuma buahnya itu tidak banyak teman-teman. Jadi ini harus dibuang. Dan kalau kita rutin melakukan pemangkasan teman-teman, maka batang buah itu akan berbentuk ya seperti ini teman-teman. Ini kan rindang cabangnya. Tumbuhnya lurus ke atas. Itu kalau bahasa pertaniannya dia tunas penjulur langit teman-teman. Kenapa dikatakan tunas penjulur langit? Karena dia itu tumbuh, dia terus mengejar atau memburu sinar matahari. Jadi dia tumbuhnya lurus ke atas terus, banding dengan cabang atau ranting yang ke samping. Padahal ya itu tadi, karena dia misinya mengejar matahari atau mengejar sinar matahari, makanya dia untuk buah atau produksinya dia kecil atau sedikit. Berbeda dengan berbeda dengan cabang yang dia tumbuhnya ke samping, ke kiri, ke kanan. Makanya saya biarkan yang ke samping teman-teman, makanya dia terus bercabang dan membuat tanaman ini rimbun atau bisa dikatakan dia tidak mau tinggi tumbuhnya, jadi dia lebih ke samping. Dan manfaat cabang yang tumbuh ke samping itu otomatis tanamannya tidak tinggi teman-teman. Jadi pemanenannya itu mudah ya. Inilah tip yang perlu kita lakukan. Jadi tanaman ini tidak perlu tumbuh ke samping. Dan pohon ini ada 2 batang teman-teman. Nah, kata bapak kalau kemarin itu diambil semua, itu buahnya juga udah tidak kurang dari 1 kuintal atau 100 kilo. Itu baru buah, anggaplah ini buah pertama, pertama atau buah perdana. Karena buah ini yang benar-benar pertama dulu tuh cuma ada paling 1 kilo ya. Satu cabang tuh paling 1 buah, 2 buah. Paling kalau dikumpulin sepohon nih ya cuma 1 kilo atau 2 kilo. Tapi ini yang buah kedua ini, menurut cerita bapak atau kakeknya Gapa itu udah kalau dipanen semua ya udah 100 kilo tuh udah dapat. Dan keuntungan buah jambu yang saya tanam ini sama persis dengan induknya atau pohon induk yang ada di rumah saya, yang ada di Dogom Putusibau tadi teman-teman. Jadi kalau udah ada buah yang udah masak seperti ini, di dalam nih masak, ini juga udah mulai masak, maka setiap cabangnya sudah ada bunga yang menyusul. Nah, ini setengah masak, dan itu juga dan ada bahkan bunga yang baru pecah atau baru membentuk biji itu yang di atas sana tuh. Dia juga mulai Oke, kita lihat dari agak jauh. Nah, jadi tidak tinggi ya teman-teman. Nah, itu motornya segitu, dia tinggi segitu. Ini aja buah ini emang tidak saya buat tinggi, karena tujuannya itu kalau panen tuh biar mudah. Termasuk juga di sebelahnya ini juga ada buah kelengkeng teman-teman. Kelengkeng ini juga sama teman-teman, umurnya juga
sekitaran 2 tahun, karena dulu nanamnya jambu itu dengan kelengkeng ini sama. Kalau kelengkeng ini itu di sebelah sana, sebelah parkiran mobil itu pohon induk dari kelengkeng ini. Ini juga sama, umur 1 tahun juga udah buah. Dan ini yang kedua tahun, maksud saya umurnya 2 tahun, buahnya juga tetap ada. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti konten saya hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada teman-teman yang apabila atau kebetulan di rumahnya ada tanaman buah dan berkeinginan untuk tidak tumbuh tinggi. Nah, silahkan bisa diikuti tips atau saran yang saya bagikan melalui video ini. Oke, selamat siang, sukses selalu, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.